Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba tergerak untuk men-sharingkan gitu. Berkat yang dari Tuhan adalah pangkal keselamatan. Itu firman nyatakan seperti itu. Berkat yang dari Tuhan adalah pangkal dari keselamatan hidup kita gitu. Terjadi waktu di dalam hidup saya saat 2016 gitu, pada tahun 2016. 2016 adalah saat waktu Tuhan gerakan hati saya untuk aktif kembali di bidang usaha gitu. Sebelumnya saya pernah ceritakan bahwa dari 2003 sampai 2016 hati saya tidak bisa tergerak untuk bekerja. Jadi saya tiap hari ngantor, saya work from home, tapi hampir tidak menyentuh ke operasional dan tidak dalam arti kata mengembangkan usaha gitu. Jadi saya lebih banyak diam diri selama 13 tahun. Saya lebih banyak belajar bagaimana mengenal Tuhan untuk lebih lagi. Saya juga banyak sekali, mungkin yang firman katakan, merenungi firman siang dan malam. Itu terjadi di dalam hidup saya gitu. Jadi memang kayak orang gila gitu. Mungkin teman-teman atau keluarga saya bisa anggap saya aneh gitu, tapi buat saya tidak bisa nolak gitu. Memang harus seperti itu. Semakin ditekan oleh pihak keluarga atau oleh teman-teman gitu, saya malah jadi semakin tidak bisa menghindar dari itu gitu. Sampai pernah kepikiran kalau di dalam keluarga, di dalam komunitas saya, semua orang mencibirkan saya, mencobaan saya, kok aneh, kok ini itu. Sampai saya bilang, Tuhan, apa sih tidak lebih baik di penjara saja Tuhan, supaya tidak ada omongan di dalam penjara, tiap hari aktivitasnya nganggur gitu, banyak. Ya udah aja saya baca firman, lebih enak. Waktu itu saya sampai merasa seperti itu gitu, bahwa betapa perlunya firman itu bagi saya. Tanpa ada firman, saya tidak merasa bisa hidup gitu. Bagaimana saya mesti apa sih, tidak ngerti gitu. Jadi tetap hari ke hari saya cuman mengenal firman, belajar mencari pengertian firman dari Tuhan gitu, dan saya melakukan itu. Jadi tahap demi tahap saya lakukan firman Tuhan dengan tidak mengerti, tidak mikirkan nanti hasilnya apa. Saya cuman belajar takut dan saya lakukan itu gitu. Itu sepintas begitu. Nah, kalau saya pelajari apa bedanya kerja cara lama dengan cara baru gitu. Kalau sebelum 2003 saya kerjakan dengan cara lama. Cara lama saya adalah mengandalkan kepandaian saya gitu, kekuatan saya, mengandalkan hubungan koneksi saya, mengandalkan orang tua saya, mengandalkan semua gitu, mengandalkan keluarga saya, mengandalkan teman-teman atau kerabat saya, tanpa pedoman yang jelas gitu. Jadi saya cara lama itu cuma sekedar mengalir apa adanya sepadai bandingnya, tanpa pedoman. Ini harus kiri, ini harus kanan, ini harus lurus, ini harus mundur, ini harus diam dulu, atau ini harus lompat. Itu sama sekali tidak ada. Jadi pedoman itu ya cuman ada di diri kita sendiri saja, teman gitu. Nah, kalau cara kerja baru saya kan mulai dari 2016. Padahal persiapan untuk cara kerja baru itu saya pelajarin kan dari ngalamin masalah di tahun 2098 Krismon kan, lanjut ke 2000, lanjut 2003, dan banyak sekali waktu saat berdiam diri gitu, 2003 sampai 2016. Nah, itu yang membuat cara kerja saya jadi menjadi baru gitu. Nah, apa sih bedanya kerja baru dengan cara baru gitu? Yang kelihatan sekali, saya lebih mengandalkan Tuhan gitu. Jadi apa-apa saya tanya Tuhan, apa-apa gitu, saya juga takut gitu akan Tuhan. Jadi apapun juga ya saya kerjakan seperti yang Tuhan tulis di dalam firman-Nya. Meskipun waktu saya kerjakan ya banyak rintangannya gitu, banyak masalah yang timbul, yang Tuhan jadikan masalah itu menjadi rintangan, baik dari keluarga kecil saya terhadap istri saya terhadap anak-anak saya gitu. Timbul begitu. Belum lagi dari keluarga besar saya yang
yang belum terima Tuhan gitu. Jadi akhirnya lebih aneh lagi kan, ini orang kok jadi makin ngawur gitu, makin bodoh, makin gila, makin aneh dengan setelah mengenal Tuhan. Waktu dulu sebelum mengenal Tuhan 2003 ke bawah, ini orang berpotensi loh untuk sukses di dunia gitu. Karena parameter orang dunia yang belum terima Tuhan, yang belum kenal Tuhan, parameternya adalah ya memang cuma sebatas bagaimana ukurannya adalah sukses duniawi. Jadi kuncinya sukses buat mereka itu adalah tujuan hidupnya itu hanyalah ke sukses duniawi gitu. Ya saya nggak nyalahkan itu karena memang belum mengenal. Bahkan banyak orang yang mengaku sudah percaya Tuhan, sudah mengenal Tuhan, tapi prakteknya tidak seperti itu kok. Nggak beda sama orang-orang dunia yang dijadikan parameter itu adalah kesuksesan dunia gitu, bukan keselamatan akhirat gitu. Masih bukan yang seperti firman Tuhan inginkan, tapi parameternya dari apa yang dunia inginkan. Jadi hati-hati gitu bagi kita yang sudah percaya dan sudah mengaku kenal Tuhan. Coba kita koreksi diri, apa iya kita seperti ini gitu. Nah ini yang mesti teman-teman yang sudah terima Tuhan dan sudah lebih percaya dan kenal Tuhan harus seperti itu. Saya ingetin, mungkin yang namanya maksud teman-teman atau keluarga kenal Tuhan itu mungkin bukan kenal kali, mungkin itu cuma sebatas tahu gitu. Seperti contohnya kita ke Pak Jokowi gitu, ke presiden kita bisa ngomong, kita kenal loh sama Pak Jokowi. Saya pikir ketemu aja belum pernah kok bisa ngomong kenal gimana gitu. Saya pikir bukan kenal kali. Ya saya tahu Pak Jokowi adalah presiden kita gitu. Ya cuman sebatas tahu tapi tidak kenal. Nah, apakah ke Tuhan juga seperti itu gitu? Ya kita tahu Tuhan gitu. Memang kita percaya Tuhan, kita tahu Tuhan, kita tahu ada firman Tuhan gitu, tahu gitu. Tapi apa kita kenal? Kalau kenal itu kan beda. Yang tadi saya umpamakan dengan Pak Jokowi kan, kalau kita kenal ya kita tahu jelas gitu pribadinya Pak Jokowi gimana, kesukaannya ini itunya tahu semua. Sekarang kita nggak tahu, cuma taunya dari TV, dari koran gitu, atau dari news, dari medsos gitu bahwa Jokowi itu adalah presiden kita. Nah ini beda kenal dengan tahu seperti ini. Jadi coba kita koreksi sendiri, apakah kita cuman ke Tuhan itu hanya sebatas cuman tahu saja, belum kenal. Nah kalau iya gitu ya buruan kita coba kenal Tuhan. Nah kenal Tuhan bagaimana caranya? Ya cuman lewat firman, nggak ada, nggak bisa nungguin dari mentor kita, nggak bisa dari teman rohani kita memberikan pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu sifatnya pribadi, masing-masing ada di firman gitu. Nah masalah nanti mentor atau teman rohani kita jadikan alat asa dalam mencari pengertian-pengertian itu. Nah itu pun juga harus di-cross dengan roh Tuhan gitu. Kita harus hidupkan roh Tuhan agar roh Tuhan yang memberikan pengertian-pengertian akan firman Tuhan. Tanpa firman dan roh Tuhan kita nggak jadi seperti yang Tuhan kehendaki lah, seperti yang Tuhan rancangkan, nggak mungkin gitu. Jadi mungkin intinya gitu. Jadi kalau cerita cara kerja baru, otomatis kita mengandalkan Tuhan, kita juga takut akan Tuhan. Semua pedomannya jadi ada. Pedomannya adalah firman Tuhan. Jadi baik untuk kerja atau untuk hidup itu firman Tuhan adalah sebagai pedoman kita untuk menuju seperti yang Tuhan rancangkan dan inginkan gitu. Seperti peta lah, seperti peta kalau kita mau ke Bali atau kita mau ke Medan harus bagaimana, kita kan ada petanya. Nggak bisa kalau tanpa peta kita tahu kita mau kemana gitu. Cara kerja baru menjadi makin banyak perubahan di dalam kita gitu. Yang saya rasakan itu cara Tuhan kan maha pencipta gitu, penjaga langit dan bumi dan segala isinya. Otomatis waktu kita dekat dengan Tuhan, otomatis kita jadi kena impartasi gitu, kena impartasi. Kita akan menjadi lebih kreatif lagi. Kita jadi banyak ide-ide. Kalau kita sebagai pengusaha, kita juga jadi akhirnya banyak ide untuk usaha. Kalau kita pekerja juga banyak ide untuk masalah beresin pekerjaan. Seperti itu. Kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin kreatif gitu. Karena Tuhan kita adalah kreator, pencipta. Nah, pasti kita kena impartasi dari Tuhan yang sebagai kreator pencipta ini kepada kita. Itu kalau bicara di usaha mungkin planning ya. Jadi urusan planning ini nggak salah deh kalau kita hidup ngandalkan dan takut akan Tuhan itu. Kedua, misalnya kalau dari pengusaha, pengaturan usaha gitu, misalnya dari sisi organisasi, dari sisi organizing, sama Tuhan bisa juga
kirim orang yang baik dan benar sekaligus benar untuk kita, ya. Jadi Tuhan yang akan atur semua. Bagaimana mungkin bisa aja terjadi, misalnya pekerja A dikerja tempat orang lain, misalnya gajinya harus 10 kilo gitu misalnya, bisa dia digerakkan Tuhan, bisa gabung dengan kita cuma dengan gaji 2,5 kilo kali atau 5 kilo gitu. Itu umpamanya gitu. Jadi kita kalau mengandalkan Tuhan, Tuhan akan bisa berbuat seperti itu gitu. Urusan organizing pun, perekrutan orang pun Tuhan bisa bantu seperti itu. Begitupun soal controlling gitu. Soal controlling itu Tuhan bisa tempatkan orang-orang kita. Entah itu kalau buat saya pribadi, Tuhan bisa atur istri saya, bisa atur anak-anak saya, dan bisa juga atur tim inti saya. Ya jujur, maksimal, kerjanya benar-benar serius gitu. Ya itu Tuhan. Kalau buat saya itu Tuhan gitu. Sehingga saya tidak usah kerja seperti orang dunia, karena memang Tuhan udah lengkapin dengan tim-tim yang baik itu sampai ke fungsi kontrolnya gitu.